Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razak Ruslan, nombor metrik 2766603, ingin membentangkan tajuk teori komunikasi. Abstrak komunikasi melandaskan teori sangat penting. Teori berperanan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Di dalam teori terdapat posisi yang berperanan penting dalam mengisytiharkan informasi sehingga penafsiran, penilaian dan penyataan dapat terlaksana dengan mudah. Selain itu, untuk mengungkap asumsi-asumsi di karakteristik seseorang, simbol dan lainnya tidak boleh mengandalkan satu persepsi saja, melainkan harus menimbulkan kategori-kategori dalam bidang tertentu yang ditentukan ruang, waktu dan jenis ilmuwan komunikasi yang beragam di antara adalah teori komunikasi politik, teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi intrapersonal, teori komunikasi budaya, teori komunikasi massa dan teori komunikasi lainnya. Pendahuluan. Komunikasi adalah suatu ilmu perilaku atau ilmu sosial dan pengetahuan budaya terapan. Disiplin ini berbagi dengan psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu politik dalam mengejar pengetahuan tentang individu, manusia dan kegiatan sosial. Bidang komunikasi juga berdekatan dengan bidang humaniora dan profesi. Jadi dari daya tarik lain, komunikasi adalah kesempatan untuk belajar sebuah disiplin yang menggabungkan bermacam tradisi ilmu sosial, humaniora dan profesional. Jika dilihat dari segi erti bahawa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesanan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, kerana itu harus memberikan perhatian saksama terhadap komunikasi, khususnya teori komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara satu dengan lain. Komunikasi adalah proses bagaimana proses informasi antara individu ditukar melalui sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata verbal yang dapat difahami oleh kedua belah pihak. Seandainya tidak ada bahasa verbal yang dapat difahami mereka, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-geri badan menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa isyarat. Beberapa sarjana dalam bidang komunikasi telah memberi pendapat mereka tentang komunikasi ini. Scam dan Robert mengatakan komunikasi adalah satu proses untuk mengungsikan sesuatu orientasi terhadap satu set tanda-tanda maklumat. Sebagai contoh, proses penyampaian mesej oleh seseorang dan penerima mesej oleh individu lain ataupun sekumpulan individu dengan membawa satu kesan dan peluang memperolehi maklumat balas serta-merta. Misalnya rakan sekerja, pelajar dan sebagainya. Penggunaan kata sapaan Assalamualaikum, apa khabar, terima kasih, maafkan saya dan sebagainya menunjukkan kesopanan dan menghormati. Menurut Bittner tahun 1988 pula mengatakan bahawa komunikasi adalah merupakan satu perilaku berkongsi simbol. Simbol-simbol ini adalah terdiri daripada verbal dan non-verbal dan ia merupakan komponen di dalam proses komunikasi. Komunikasi adalah satu proses yang melibatkan pihak berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, alat komunikasi. Teori komunikasi. Pertama, teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logik tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Kedua, menurut Littlejohn tahun 1996, ia juga adalah satu teori atau sekelompok collective wisdom yang didapati dalam keseluruhan teori berkaitan proses komunikasi. Yang ketiga, menurut Borman tahun 1989, satu perkataan atau istilah yang merupakan payung untuk semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara teliti, sistematik dan sedar tentang komunikasi. Kepentingan teori komunikasi. Pertama, berkomunikasi dengan setiap tahap secara tepat dan sistematik. Kedua, memberi maklumat dan arahan secara lisan dan bertulis dengan tepat dan khusus sistematik. Ketiga,
penerimaan arahan dari pihak atasan dengan berkesan. Keempat, menjadikan panduan dalam membuat keputusan ataupun mengambil tindakan dalam satu hal. Kelima, kita dapat mengenal pasti apa yang sedang berlaku di sekeliling kita dan tahu membuat jangkaan terhadap kejadian penting dalam kehidupan kita. Keenam, kita akan menjadi lebih cekap dan berwaspada dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sentiasa berubah. Ketujuh, kita juga menjadi orang yang lebih bersedia menghadapi masalah atau keadaan yang lebih kompleks. Dan terakhir sekali, 8, dapat membaiki peranan prasangka terhadap orang lain kepada penerimaan secara positif atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Sumbangan teori dalam komunikasi. Sumbangan teknologi komunikasi kepada organisasi. Kita perlu merujuk kepada perkembangan dan kemajuan dalam bidang tersebut yang mengubah dan meningkatkan cara individu serta pihak pengurusan berkomunikasi dan menguruskan organisasi. Perkembangan tersebut juga telah menjurus kepada komunikasi berperantarakan komputer yang semakin menjadi pilihan organisasi kini. Menurut William dan Sawyer 2010, laman sosial adalah aplikasi dalam talian terkini untuk komuniti bagi pengurus organisasi mengikut perkembangan kekitangan yang berdaftar dengan berkongsi maklumat, ideologi dan polisi organisasi yang dimuat turun dalam laman web organisasi. Jelas di sini, teknologi komunikasi memiliki potensi besar dan membantu meningkatkan keampunan organisasi dan sebuah organisasi. Jabatan-jabatan yang terlibat akan memastikan setiap aktiviti pengurusan adalah dibantu oleh teknologi komunikasi bagi menjamin kelancaran organisasi. Ini termasuklah mempertingkatkan cara kerja dan kecekapan organisasi berkenaan demi memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dan menjamin keselesaan kekitangan dalam menjalankan tugas harian. Contoh yang dapat dilihat dalam organisasi pentadbiran awam ialah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia yang menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan kekitangan di dalam organisasi seperti aspek pengambilan pekerja. Teori komunikasi kelompok. Menurut para ahli, manusia adalah makhluk sosial yang secara naluri ingin membentuk dan membina hubungan dengan manusia lainnya. Membentuk serta membina hubungan antara manusia inilah yang sering digambarkan sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Hubungan antara manusia memiliki beberapa bentuk seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi antara peribadi, komunikasi kelompok dan lain-lain. Komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang, sementara itu komunikasi kelompok terjadi antara dua atau lebih individu. Terdapat beberapa pengertian tentang komunikasi kelompok menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah menurut McLean 2005, yang dimaksudkan dengan komunikasi kelompok adalah sebuah proses di mana sebagian kecil orang terlibat dalam sebuah percakapan. Komunikasi kelompok secara umum didefinisikan sebagai pelibatan 3 hingga 8 orang. Semakin besar sebuah kelompok, maka akan semakin mudah untuk memecahkan ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Menurut Bilhart dan Galanis tahun 1998, yang dimaksudkan dengan komunikasi kelompok kecil adalah proses mengguna pesan-pesan untuk menghasilkan makna yang sama dalam sebuah kelompok kecil manusia. Komunikasi kelompok kecil merupakan salah satu bahagian dari komunikasi interpersonal. Karakteristik komunikasi kelompok. Kelompok memiliki beragam tujuan untuk menjaga keberadaannya dan masing-masing memiliki gaya tersendiri untuk menjalankannya. Interaksi dalam kelompok bersifat saling bertergantungan, ukuran serta durasi waktu yang membedakannya dengan kelompok individu pada umumnya. Tujuan kelompok serta tujuan anggota kelompok dinyatakan dalam saling berinteraksi dalam bentuk yang dapat mendampak pada kesuksesan. Perbezaan sejenis kelompok dikarenakan adalah perbezaan dalam tujuan, misal sosial, belajar, pengembangan peribadi dan pemecah masalah. Aturan antara kelompok, norma-norma peranan, pola interaksi dan metode pengambilan keputusan dapat menentukan cara anggota kelompok berinteraksi dan berpengaruh pada produktiviti dan kepuasan. Faktor-faktor budaya berpengaruh terhadap penjalan sebuah kelompok. Tujuan teori komunikasi kelompok.
Teori-teori komunikasi kelompok dapat membantu kita menafsirkan dan memahami apa yang terjadi ketika kita berkomunikasi dalam kelompok. Dan juga teori komunikasi kelompok dapat membantu kita memilih elemen-elemen dari pengalaman kita dalam kelompok untuk memberikan perhatian. Dan teori komunikasi kelompok dapat memperluaskan pemahaman kita. Teori komunikasi kelompok dapat memberi kepada kita tantangan dalam menghadapi praktis budaya, sosial dan politik. Dan kesimpulannya yang kita dapat, secara keseluruhannya teknologi komunikasi memberi kesan yang positif terhadap organisasi dan pengurusan atasannya. Aktiviti dalam organisasi dapat diperbaiki dengan bantuan teknologi komunikasi dan ia memerlukan kerjasama serta komitmen semua pihak bagi memastikan teknologi yang dipilih akan memberi kesan yang positif kepada organisasi. Dengan bantuan dan sumbangan daripada teknologi komunikasi, banyak perkara yang sebelum ini sukar dilaksanakan dapat dipermudahkan. Sekian, terima kasih.